Apakah hukumnya seorang wanita rebut suami orang dan sebaliknya laki-laki ngambil istri orang? Ya, ada pertanyaan ini ya di Cahaya Kolbu. Statusnya begini, di dalam hukum pernikahan, jadi tidak ada istilah wanita ngerebut suami orang, tidak ada, ya, tidak ada. Karena kenapa demikian? Karena laki-laki itu punya 4 jatah, kan begitu ya. Nah, ini yang pertama dulu, ya. Nah, jadi tidak ada istilahnya seorang wanita ngerebut suami orang, itu tidak ada. Dalam hukum syariat tidak ada ya. Nah, garis takdir seseorang itu misalnya dia si A, pertama sama si A, kemudian yang kedua sama si B. Apakah si B dianggap ngerebut? Ya enggak. Kemudian nanti takdirnya sama si C misalnya. Apakah si C ngerebut? Ini enggak juga ya. Atau misalnya sama si A yang pertama lepas cerai misalnya, habis itu nanti balik lagi, sedangkan yang kedua, ketiga, tentu yang kedua jadi yang pertama. Apakah nanti yang A ini dianggap ngerebut? Kan enggak juga. Kan begitu ya. Nah, maka dalam hukum Islam tidak ada istri wanita ngerebut suami orang, itu tidak ada. Ini untuk status agamanya ya, biar tidak keliru. Nah, mungkin istilah itu muncul karena sudah sama-sama berpasangan, maka disebut pelakor, kan begitu ya, karena sudah berpasangan. Tapi kalau belum berpasangan maka tidak bisa disebut begitu, tidak bisa ya, tidak bisa. Sebaliknya juga sama. Kalau misalnya status seorang wanita masih istrinya orang, itu sama sekali tidak boleh dia menikah, tidak boleh ya. Kecuali, nah ini masalah akhir zaman ini begini, seorang istri itu sudah sampai tertalak 3, cuman karena tidak diurus di pengadilan agama, di pengadilan ya, di pengadilan, maka status cerai ini dianggap tidak terjadi, padahal secara hukum agama sudah cerai dia. Kalau sudah cerai lalu dibiarkan sehingga wanitanya punya inisiatif menikah lagi karena dia juga tidak mau kembali karena status itu. Nah, menikahnya ini secara agama sah, dia tidak dianggap direbut, enggak. Tidak dianggap direbut. Cuman kalau di hukum pengadilan ya tetap dia dianggap hubungan suami istri yang karena suratnya masih, kan begitu ya. Nah, ini yang terjadi banyak masalah, saya melihat. Ini yang terjadi banyak masalah. Nah, sehingga kalau memang masih benar-benar statusnya tidak ada cerai sampai 3, artinya masih statusnya kok diambil sama orang laki-laki lain, ya maka itu berdosa. Kalau statusnya jelas ya, artinya tidak ada talak 3. Tapi kalau misalnya memang sudah ada talak 3, walaupun belum keurus, secara hukum agama itu benar. Tapi kena konsekuensi memang dengan hukum positif. Dengan hukum positif ya. Begitu sebenarnya. Nah, jadi supaya lebih bijaksana, apalagi misalnya nyebut pelakor itu ya. Nah, itu jelek, bahaya sekali ya. Kecuali memang kalau masih terkait berpasangan masih ya. Tapi kalau misalnya kosongan, tidak bisa dianggap dia pelakor, tidak bisa. Karena tidak begitu agama. Kalau misalnya dianggap pelakor, maka nanti misalnya Siti Aisyah, kemudian Nabi menikah lagi dengan Siti Hafsah. Nanti Siti Hafsah dianggap pelakor misalnya. Kalau misalnya status itu disematkan, kan tidak boleh begitu. Masa Ummul Mukminin dianggap sebagai pelakor, kan tidak mungkin ya. Kan tidak mungkin itu. Nanti Siti Zainab misalnya yang ketiganya Nabi, kemudian masuk ke rumah tangganya Nabi, Siti Aisyah misalnya mengatakan itu tidak benar, nanti akan muncul lagi status itu. Nah, ini kan berbahaya jadinya. Nah, maka gimana? Pengecualian dalam artian? Kalau ada izin istri dua, sah kan nikahnya kalau suaminya nikah lagi. Kalau tidak ada izin istri pertama,
Baik. Secara hukum positif memang harus ada izin istri pertama. Hukum positif ya. Tapi kalau secara hukum agama itu tidak menjadi syarat. Walaupun tanpa izin sah. Contoh ini. Wali Songo datang dari Hadramut. Dia ke sini. Dia punya istri di Hadramut sana. Nah, terus nikahlah di Indonesia sampai punya anak jadi kiai-kiai itu ya. Dia enggak ngomong sama istrinya itu. Itu contohnya ya. Atau beberapa waktu kita kedatangan seorang tamu. Beliau minta nikah di sini, istrinya di sana punya anak 3. Ulama ya, ulama besar. Beliau menikah di sini. Apa dia izin artinya harus izin pada istrinya? Enggak. Nah, cuman jawaban ini bukan melegalkan, bukan ya. Ini kan pertanyaan. Nah, pertanyaan status hukumnya apakah sah kalau tidak ada izin istri yang pertama? Secara agama sah. Tapi kalau secara hukum positif ada tanda tangan untuk keluarnya surat nikah yang kedua. Tapi kalau misalnya enggak pakai surat nikahan misalnya, ya sudah berjalan saja begitu. Oh ya, harus. Kalau enggak adil enggak berdosa, nanti pincang dia. Seorang laki-laki kalau enggak adil nanti besok miring jalannya ya. Berat ya. Iya betul, hukumnya begitu ya. Ini kayaknya ibu-ibu ngalami ini ya. Kok detail kali ya. Iya. Begini. Sakit hati itu perkara sunnatullah ya. Janganlah kelas-kelas kita ya. Siti Aisyah itu cemburu kepada Siti Siti Hafsah, Siti Zainab cemburu ya. Pada Siti Juwairah cemburu, sakit hati. Tapi apakah kemudian dengan seperti itu dianggap berdosa? Tuntutannya bagi laki-laki dalam agama, maka Allah mengatakan fa illam tasta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil, satu saja. Nah, adil ini relatif. Istri pertama punya anak 3. Istri kedua belum punya anak. Yang pertama dikasih 100.000, yang kedua dikasih 30.000. Itu adil. Ya karena berdasar kebutuhan itu. Ini ada bab khusus dalam bab pembagian gitu ya. Ada di fikih ada bab khusus itu. Nah, cuman sebenarnya jangan tanya-tanya ke sana, nanti panas nanti ya. Nanti ibu-ibu panas sendiri nah. Cuman ya karena memang ditanyakan ya jawabannya seperti itu ya. Jawabannya seperti itu. Oh iya. Iya. Baik. Baik, saya kira demikian ya.